Dari sikap Mas Ganjar dapat disimpulkan guys, bahwa dirinya merupakan pemimpin yang berani dalam mengambil keputusan. Dibanding nih para capres yang lain, hanya cuma diem. Mungkin mereka diem karena ngeliat dulu nih dampak elektoral dari mereka. Iya kan? Malah ada yang parah. Ada yang diem, joget-joget aja di TikTok biar disebut gemoy. Nah, penolakan Ganjar ternyata emang terbukti guys. Hampir semua sekarang nih ngecam kan akhirnya serangan Israel terhadap Palestina. Guys, di episode ini gue mau cerita mengenai si rambut putih lagi nih. Beliau adalah sosok pemberani kan. Ini sekarang mengenai soal politik luar negerinya, oke? Udah terbukti kan? Ternyata beliau ini benar adanya. Nah, ya kan? Lo lihat perkembangan akhir-akhir ini deh. Nah, jadi gini guys, Capres Ganjar Pranowo nih pernah kan mendapatkan pujian terkait keberaniannya guys soal politik luar negeri. Nah, pujian itu datang dari bukan orang sembarangan, yaitu Bang Emrus Sihombing. Beliau ini seorang doktor komunikasi di Universitas Pelita Harapan. Oke? Nah, Bang Emrus cerita sama gue, ini pernah cerita. Dia menilai Ganjar punya nyali untuk mengarahkan kebijakan luar negeri. Luar negeri Indonesia ya, agar menjunjung nih dan memajukan perdamaian global. Menurut Bang Emrus, si rambut putih ini memiliki kepemimpinan yang pluralis, sehingga menjadi modal sosial guys, dan politik baginya untuk mengambil kebijakan luar negeri yang menolak segala bentuk nih penjajahan di muka bumi. Kalian tahu nggak? Dalam partai PDI Perjuangan sendiri nih, si rambut putih merupakan aktor penting loh dalam penyusunan kurikulum Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badiklat dari PDI Perjuangan. Nah, hal tersebut membuktikan kapasitas si rambut putih dalam membuat keputusan guys dan menyusun rencana nih sebaik mungkin. Ini sekarang kalau bicara tentang politik luar negeri, Mas Ganjar Pranowo dinilai memiliki nyali. Dan benar, ternyata beliau punya nyali untuk mengarahkan kebijakan luar negeri Indonesia nih agar menjunjung dan memajukan perdamaian global. Dianggap bisa menjunjung tinggi nih pendirian Indonesia dan berkontribusi dalam penghapusan kolonialisme di seluruh dunia loh. Hal ini dapat kita lihat, ya dong, pada sikap Mas Ganjar yang mengeluarkan pernyataan tegas dan berani terkait rencana kedatangan waktu itu timnas Israel ke Piala Dunia U20 di sini. Iya dong. Nah, terbukti kan sekarang kan. Yang membuat nih waktu itu hampir semua kaget kan waktu itu, termasuk gua. Nah, dari sikap Mas Ganjar dapat disimpulkan guys bahwa dirinya merupakan pemimpin yang berani dalam mengambil keputusan. Dibanding nih para capres yang lain, hanya cuma diem. Mungkin mereka diem karena ngeliat dulu nih dampak elektoral dari mereka. Iya kan? Malah ada yang parah. Ada yang diem, joget-joget aja di TikTok biar disebut gemoy. Nah, penolakan Ganjar ternyata emang terbukti guys. Hampir semua sekarang nih ngecam kan akhirnya serangan Israel terhadap Palestina. Nah, lo lihat aja baru-baru ini sejumlah tokoh politik mulai dari Ketua DPR Mbak Puan Maharani hingga Baca Pres Anies Baswedan menghadiri aksi bela Palestina yang digelar di Monas, Jakarta pada Minggu 5 November 2023 lalu. Ini gue tampilin cuplikannya ya. Oke, nah dalam bersikap si rambut putih tidak memiliki kekeliruan karena politik luar negeri bebas aktif udah mengakar guys dalam tradisi bangsa. Si rambut putih juga memiliki keyakinan politik luar negeri bebas aktif yang selaras dengan keyakinan Bapak pendiri bangsa, yaitu Insinyur Soekarno.
Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 37 1999, yaitu tentang hubungan luar negeri yang mengatur nih tentang politik luar negeri Indonesia. Ini harus sesuai dengan aturan tersebut, yaitu politik luar negeri mengacu kepada tindakan, pendirian, kebijakan yang diambil oleh pemerintah RI dalam hubungannya dengan negara lain, dengan organisasi internasional, dan subjek lain yang tercakup nih dalam hukum internasional untuk mengatasi masalah global dan masalah domestik lebih lanjut. Nah, Indonesia memiliki kebijakan luar negeri yang terbuka kok guys, dan dinamis, yang harus berdasar kepada kepentingan negara. Terus kepentingan GBHM. Tahu kan lo, garis-garis besar haluan negara, Undang-Undang Dasar 1945. Dan tentu aja Pancasila yang menjadi landasan berjalannya sistem tersebut. Jadi, menurut gua nih, sikap tegas Mas Ganjar dari awal terhadap Israel adalah tindakan yang benar. Nah, pilihan sekarang ada di kalian guys. Mau nih dipimpin oleh pemimpin yang berani, punya integritas, jauh dari nepotisme, jauh dari dinasti. Lo kok ketawa kalau gue ngomong dinasti? Kita ada pasangan Yahud, yaitu Ganjar Mahfud. Duet penuh pengalaman loh. Mereka nggak dikarbit, berkarir dari bawah, bukan anak siapa-siapa, tanpa karbitan. Nah, semoga pasangan Ganjar Mahfud ini nanti yang jadi pemenang guys. Biar janji mereka nih tertunaikan, oke? Ayo, semua bersatu. Kita bersatu usung Ganjar jadi presiden. Ini saatnya nih kita gaspol, gerak cepat menuju Indonesia unggul. Tetap sama si rambut putih yang berasal dari kita-kita dong. Orang biasa yang bukan anak siapa-siapa. Yang paham hati rakyat, yang anti korupsi, yang anti nepotisme. Nggak tergantung sama pamannya cuy. Buat kalian Gen Z, milenial tetap semangat. Dan selalu menghargai proses. Bener juga nih, kata Mas Andi Wijayanto. Anak muda itu boleh kepo, tapi jangan nepo, apalagi nipu. Pakai paman pula. Nggak bahaya ta? Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3.